Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita belajar tentang sistem PGMFI. Yang melatar belakangi sistem PGMFI diantaranya yang pertama adalah tentang lingkungan ya. Perubahan lingkungan saat ini semakin membahayakan kehidupan ya. Diantaranya CO semakin meningkat ya, rusaknya ozon dan pemanasan global. Banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini membuat CO meningkat. Kemudian yang berikutnya peningkatan industri dan populasi kendaraan bermotor ya, sehingga kadar CO dan kelangkaan sumber energi saat ini menjadi ya sangat langka sekali ya. Kemudian kadar CO dan konsumsi energi dapat dikurangi dengan meningkatkan. Dibutuhkan teknologi yang efisien, bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Makanya dari Honda ini ada yang namanya sistem PGMFI. Regulasinya diantaranya standar Euro banyak digunakan sebagai acuan tata kelola kualitas udara saat ini. Jadi kendaraan bermotor itu harus emisi gas buangnya ada standarnya Euro ya. Hampir semua negara mengaplikasikan Euro 3 dan di negara di Asia mulai mengikuti. Di masa depan semua negara akan menerapkan regulasi Euro nanti ya. Interval tahapan pelaksanaan standar Euro makin pendek dan dipercepat saat ini ya, karena tadi peningkatan kadar CO semakin tinggi dan kelangkaan sumber energi. Penerapan Euro semakin dibutuhkan untuk mengendalikan emisi gas buang supaya semua produsen kendaraan bermotor itu menerapkan standar Euro sehingga lingkungan jadi semakin ramah ya, tidak polusi. Untuk regulasi di Indonesia ya, baku mutu perbandingan antara Euro 1, Euro 2 dan Euro 3 seperti tabel ini ya. Silahkan dibaca sendiri. Di buku kalian juga ada, silahkan dibaca juga. Euro 1, Euro 2, Euro 3 itu untuk 2 tak dan 4 tak, untuk cc kurang dari 150, kemudian lebih dari 150 ini CO nya sekian, HC nya sekian, NO nya sekian. Ini ya, ini standar. Sekarang sudah mencapai Euro 3 ya. Euro 3 ini semakin kecil ya, kadar CO nya, kadar HC nya, kemudian kadar NOx nya itu semakin kecil. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar sehingga kondisi lingkungan mendapat perhatian serius dari dunia internasional ya. Indonesia ini masih banyak tumbuh-tumbuhan hutan sehingga mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Sebagai negara yang tergabung dalam protokol Kyoto, Indonesia akan menyesuaikan dengan standar Euro 3 dalam waktu dekat ini. Ini sudah diproduksi kendaraan yang menggunakan yang standar Euro 3. Standar Euro 3 mulai ambang batas emisi gas buang yang semakin ketat ya. Ini sejarahnya PGMFI dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 Honda menunjukkan new PGMFI untuk sepeda motor cc kecil dan skuter ya, bisa dibaca sendiri di bukunya. Bisa dilihat sepeda motor yang sudah diproduksi menggunakan sistem PGMFI ya. Dulu awalnya sepeda motor itu yang diterapkan injeksi atau PGMFI ini hanya yang ber-cc besar, tapi saat ini sudah Supra E, kemudian ada lagi ya, motor-motor kecil ini sudah menggunakan sistem PGMFI. Tahun 82 Honda memperkenalkan model CX500 Turbo yang merupakan sepeda motor pertama di dunia yang menggunakan teknologi PGMFI ya. Ini Honda pertama kan 82 ya. Efisiensi bahan bakar lebih baik dari model CX500 ya.
Selanjutnya ya ini, pada tahun 93 Honda mengaplikasikan teknologi PMFI pada sepeda motor NSR 500V untuk mengikuti balap kelas bergengsi di kategori GP 500. Pada tahun 2002 regulasi berubah dari 2 stroke engine menjadi 4 stroke engine ya. 2 langkah menjadi 4 langkah. Maka NSR yang 500 digantikan RC 211V yang juga dikontrol oleh teknologi PGM-FE. Performa yang luar biasa sebagai motor balap, maka dengan hal ini Honda selalu mencari hal-hal baru, terutama dalam inovasi seperti PGM-FE. 1 Desember 2005 ya, HM menerapkan teknologi unggul PGM-FE pada Supra X 125 yang menjadikannya sebagai sepeda motor pertama di Indonesia yang berteknologi PGM-FE. Ada yang masih punya? Ya. Ini pertama kali sepeda motor Honda di Indonesia ya, yang menggunakan teknologi PGM-FE. Aplikasi teknologi pada sepeda motor Honda diantaranya nih yang sekarang sudah diaplikasikan ya. Ada Speci, ada Revo, ada Supra, kemudian CBR, kemudian CBR 150, kemudian yang sekarang lagi tren BCX ya, CX yang lagi laris manis ya. Pengenalan PGM-FE ya, sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Ini perbandingan antara karburator dan PGM-FE ya. Karburator di sini ya masih pembangunan karburator, kemudian masih menggunakan ignition coil ya. Kemudian kalau yang sudah PGM-FE ini sudah dikontrol menggunakan ECM ya. Ada sensor, beberapa sensor, ada throttle position sensor, kemudian air temperatur, intake pressure, kemudian engine temperatur, engine speed, kemudian exhaust gas O2 atau oksigen. Nah ini sudah dikontrol oleh ECM, Electronic Control Module nantinya. Dikalkulasi menjadi ignition timing, full injection timing, full quantity, berapa jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, kemudian kapan timingnya, kemudian berapa jumlah yang dimasuk ke dalam ruang bakar itu berapa, mesti dikontrol oleh ECM. Jadi bahan bakar lebih irit. Perbandingan dimensi partikel bahan bakar seperti ini ya. Kalau karburator pencampurannya seperti ini, belum bisa menyatu dengan baik ya antara bahan bakar dan udara. Kemudian kalau yang menggunakan PGM-FE, bahan bakar udara semakin lembut ya, semakin lembut dan bisa bercampur secara mungkin ya, sehingga terbakar lebih sempurna. Keunggulan PGM-FE diantaranya yang pertama lebih irit BBM. Nah, lihat ini, mulai dari Speci, Supra X, Scoopy dan Blade ya, 10%, 8%, 5%, 17% bahkan ya, peningkatan irit BBM-nya ya. Yang kedua fuel economy ya, fuel economy ya. Ini engine speed dan power ya. Untuk mendapatkan tenaga yang sama, sistem PGM-FE lebih hemat bahan bakar karena bahan bakaran lebih sempurna ya. Ini ya. Jadi order dari full efisiensi dengan tenaga yang sama, PGM-FE lebih hemat bahan bakar, lebih irit ya. Performa lebih baik ya, ini performa lebih baik di MotoGP tadi ya, GP 500 terbukti menggunakan PGM-FE jauh lebih baik daripada teknologi yang sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini ya. Digunakan untuk motor-motor juara MotoGP karena
FI terbukti mampu meningkatkan performa mesin. Kan itu mesin mudah dihidupkan pada kondisi dingin, ya, mudah dihidupkan. Ya, jadi tidak perlu dipanasi sebetulnya. Ya, untuk mesin berteknologi PGM FI tidak perlu dipanasi. Pada waktu motor lama tidak digunakan, mesin PGM mudah dihidupkan walaupun motor disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, ada yang karburator sulit dihidupkan biasanya. Ya, jadi sudah beberapa kali pakai kickstarter bahkan baru bisa dihidupkan. Ya. Jadi dengan teknologi PGM FI ini di semua kondisi, baik kondisi dingin maupun kondisi yang motor lama tidak digunakan, ini bisa dinyalakan langsung, ya, tanpa harus dipanaskan dulu. Mudah perawatan, ya, mudah perawatan. Jadi seperti ini, misalkan cukup pergantian saringan bensin setiap 48 km, ya. Full pump tidak perlu dibersihkan secara berkala, tidak perlu. Kemudian injektor tidak perlu dibersihkan secara berkala, tidak perlu, ya. Throttle body tidak perlu dibersihkan secara berkala. Kalau karburator harus dibersihkan secara berkala, ya, supaya irit, tarikan beringan ini tidak minim perawatan, sehingga pemilik kendaraan itu tidak sering-sering ke bengkel. Lebih ramah lingkungan. Nah, ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan karburator. Ya. Ini dari uji emisi yang ditampilkan. Ya. Penggunaan teknologi PGM FI mampu mengurangi emisi gas buang dan bahkan mampu memenuhi standar emisi Euro 3. Nah, ini. Garis besar PGM FI, ya, yang perlu kalian ketahui, sistem PGM FI tadi ada sensor, kemudian ada yang kontrol, ya. Di sini ada sensor throttle position, ya, kemudian injektor, sensor O2, sensor EOT, ya, kemudian sensor CKP, crankshaft position sensor, kemudian ECM, modul electronic control module, ya, yang ada di bagasi. Ada fuel pump, ada DLC, ya, data link connector untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan menggunakan scan tool. Kemudian kalau di sistem yang lain, ya, seperti ini gambarannya, ya, tempat-tempatnya seperti ini. Diperhatikan nanti di sepeda motor kalian mungkin, ya, mungkin bisa dilihat sendiri di rumah di mana tempat-tempatnya, ya, minimal tahun 2005 atau Supra X125, ya, sepeda motornya yang sudah menggunakan PGM FI. Komponen-komponennya diantaranya seperti ini. Fuel pump, kemudian ada injektor, kemudian sensor throttle position, kemudian throttle body, kemudian idle air screw, sensor O2, sensor oksigen, ya, sensor engine coolant temperatur, kemudian sensor CKP, timing pengapiannya nanti di sensor dari sini, kemudian ini adalah sensor pendinginnya, kemudian ini modulnya yang mengkalkulasi kemudian memerintahkan, ya, berapa volume bahan bakar, berapa timing pengapian yang harus diberikan kepada pembakaran, dan baterai sebagai sumber utama listrik. Prinsip kerja PGM FI, ya, prinsip kerja PGM FI diantaranya ada input, proses, dan output. Dari inputnya itu ada sensor-sensor tadi, kemudian berdasarkan sensor tadi, ya, ada throttle position, ada engine coolant temperatur, kemudian ada crankshaft position sensor, kemudian O2 sensor,
kemudian diproses di ECM ya, pemetaan berdasarkan bukaan gas, kemudian pemilihan pemetaan saat mesin mulai dihidupkan start, nah, pengaturan durasi pengeluaran bahan bakar, kemudian disampaikan ke injektor berapa jumlah bahan bakar yang harus diinjeksikan, outputnya nanti ya. Jadi pada prinsipnya sederhananya seperti ini ya, ini harus kalian pahami ya. Selain fungsi-fungsi sensor ini, bagaimana proses daripada yang ada di ECM ya. Yang di ECM sendiri bagaimana, kemudian ECM ini memerintahkan injektor ya, ini prinsip kerjanya PGM FI. Kemudian sistem PGM FI ya, aliran bahan bakarnya seperti ini ya, dari full tank, kemudian full pump, ada full pressure regulator, kemudian dialirkan ke injektor di dalam throttle body ya, ada full feed house di sini, ada full suction filter nanti di bawah ya, ini letaknya di dalam tangki ya. Kemudian di ECM nanti yang sebagai pemerintah, ini sensor-sensor tadi yang memberikan informasi ke ECM. ECM memerintahkan injektor ya, berapa bukaannya, berapa volume bahan bakarnya yang harus diinjeksikan. Aliran bahan bakar dalam sistem PGM FI ya, ada fuel pump modul, pressure regulator, injektor, turbo sensor, engine control modul. Jadi alirannya seperti ini, full suction yang ada di bawah nanti naik ke ditarik oleh full pump, kemudian ada penahannya full pressure regulator ini di dalam fuel tank ya, kemudian dilanjutkan ke full feed house, kemudian di fuel injector ditahan di sini, kemudian injektor nanti diperintah oleh ECM ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi ini full pump selalu bekerja ya, ketika kunci kontak on, nah full pump langsung bekerja, tapi ini akan ditahan oleh full pressure regulator ya. Ini kalau ada kelebihan tekanan bahan bakar maka dia akan kembali lagi ke tangki melalui full pressure regulator ya. Yang berikutnya pompa bahan bakar. Nah, ini sangat vital fungsinya karena dia memompa, tekanannya harus stabil ya, tidak boleh tekanannya harus rendah ya, supaya tekanan bahan bakar yang ada di injektor konstan gitu ya. Jadi untuk hari ini sampai dengan full pump dulu ya. Untuk hari ini sampai full pump dulu, silahkan dipelajari di bukunya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya besok, silahkan dipelajari setelah pompa bahan bakar. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.